Oke, yang pertama ini kalian nggak ngerjakan. Maksudnya gini, kalau diminta tunjukkan bahwa integral ini sama dengan ini, ya oke karena turunan ini. Tapi cari dulu, kenapa turunan ini sama dengan ini gitu kan. Jadi gini maksud saya, kerjakan. Jadi misalkan kamu punya F besar X gitu ya. F besar X-nya sama dengan si ruas sebelah kanan. Min ya ini ya. Min setengah cos 2X. Oke. Min cos 2X. Nah, maka turunannya adalah apa di sini? Maka F aksen X-nya sama dengan F kecil X. Oke, nggak salah. Gini aja. F aksen X-nya sama dengan siapa? Berarti ini kan pakai cara apa namanya? Aturan rantai itu kan. Jadi kamu punya setengah min setengah, kemudian diturunkan si siapa? D cos 2X. Di sini aturan rantai D2X, kemudian dikali dengan D2X per X gitu ya. D2X per X. Oke, saya tunjukkan dulu biar nggak bingung. Nah, ini kan pakai aturan rantai. Nah, di sini kemudian baru didapatkan apa? Setengah dari min setengah dikali dengan turunan dari cos 2X dengan variabelnya 2X, berarti turunan dari cos min sin ya. Min sin 2X dikali dengan turunan dari 2X. Turunannya terhadap variabel X, berarti kita punya 2. Sehingga kita dapatkan di sini hanya sin 2X. Nah, baru kemudian dituliskan karena turunan dari ini adalah maka terbukti yang soalnya tadi ditulis ulang. Integral berapa di sini? Integral dari sin 2x dx itu sama dengan ini plus c gitu ya. Oke, jadi tetap dikerjakan ya turunannya. Kalau gitu semua kan enak, tinggal ngomong aja karena turunan ini sama dengan ini, maka ini terbukti. Ya, siapa yang nggak bisa Rek, kalau gitu. Oke, saya yakin ini apa namanya? Kalian sudah bisa mengerjakan, cuman ya apa? Miskomunikasi aja saya mikirnya. Oke, next. Kayaknya ini sama deh ya.
ya kan? Semuanya sama. Nah, ini loh. Jadi dikerjakan loh. Maksud saya seperti ini. Jadi kita punya, misalkan di sini fx-nya arkes secant 2x. Berarti f aksen x-nya, berarti di sini, ini perlu dituliskan aturan rantai kayak tadi. Oke, bolehlah. Arkes secant 2x. Di sini kalau diturunkan, kita punya 1/2x akar 2x kuadrat min 1 dikali dengan turunan dari 2x. Jadi kita punya 2 di depan ini ya. Oke, yang ini juga, misalkan fx-nya ini agak rancu di pemisalannya. Ini f aksen besar ya. Nah, di sini harusnya f besar x. Ya, oke lah, nggak masalah. Tipu. Jadi di sini kamu turunkan setengah x min 1/4 sin 2x. Berarti kan turunannya adalah setengah x, turunannya setengah, 1/4 sin 2x. Ini berarti pakai aturan rantai. Kita punya min 1/4 cos 2x dikali dengan 2. Kita punya setengah-setengah cos 2x. Ini kita ubah ke bentuk kuadrat. 1 min cos 2x adalah 2 sin kuadrat x dikalikan dengan setengah, kita dapatkan ini. Karena turunan dari ini adalah ini, maka integral dari ini sama dengan si ruas kanan. Oke. Oh, ini kayak Diki. Ya. Jadi, komentarnya sama seperti silakan dilengkapi. Ini juga sama. Kok sama semua, Rek, komentarnya? Ini kan pakai aturan. Oke, ini kamu kerjakan turunannya, tapi salah dalam menuliskan ya. Jadi menulisnya kayak tadi, kayak yang pertama tadi. Jadi misalkan fx-nya yang sebelah kanan, turunkan. Ini kan aneh. Kamu sudah menuliskan ini integralnya sama dengan ini. Kenapa tiba-tiba dari baris pertama ya dari baris ini ke baris berikutnya tiba-tiba jadi seperti ini? Kan nggak jelas toh. Jadi ini kalau saya bacanya sih oke aja. Maksudnya ini maksudmu mencari turunan, tapi ini kan nggak mungkin kalau kamu menuliskan di jawaban seperti ini kurang tepat gitu ya. Jadi misalkan f besar x sama dengan f aksen sama dengan fx. Ini sama dengan turunannya. Pakai aturan rantai kayak tadi. D dari E pangkat
X pangkat 3, kemudian D, X pangkat 3. Nah, ini kan turunannya E pangkat X pangkat 3. Kemudian diturunkan lagi si D, X pangkat 3, DX. Jadi kamu punya ini sepertiganya tetap. Kemudian turunan dari E pangkat X pangkat 3 diturunkan terhadap X pangkat 3, berarti kita punya E pangkat X pangkat 3 dikali dengan turunan dari X pangkat 3. Kita punya 3X kuadrat. Tiganya hilang-hilang, berarti kita punya X kuadrat E pangkat X pangkat 3. Jadi terbukti ini kalau dilanjutkan karena bla 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 bla, ini karena turunan dari ini adalah ini, maka ini. Tuh, nggak lurus ini ya. Ya intinya itulah. Silakan dilanjutkan itu ya. Oke, next. Iklan Y aksen. Oke, ini boleh. Kamu punya UV gitu kan. Nah, Y aksen kita punya ini. Jadi F aksennya kita punya ln X. Karena turunan dari ini sama dengan Fx. Mending ini langsung ditulis kayak itu tadi. Karena turunan ini. Oke, ya benar. Maka terbukti ini. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, ada yang bingung, nggak apa-apa, langsung bilang. Oke, ln sekante tambah C. Turunannya adalah sepersekante kali sekante kali tangen T. Oke. Sin E pangkat X cos E pangkat X. Oke. Oh, ini kayaknya sudah. Oke, sekarang ke 6.3. Ada pertanyaan 6.2? Jadi intinya begitu ya, dicari turunannya. Oke, 6.3 ini apa? Oh, yang pakai rumus ya? Ya, pakai rumusnya. X pangkat ini. Oke. Sin X deh, sin X. Oke, nggak masalah. Ini sama dengannya hilang ya. Oke, nomor 1 tadi sudah ya. Nomor 2 juga sudah. Nah, ini lebih rapi, lebih bagus dari yang tadi. Tapi nggak usah baper ya yang tadi. Nomor 2 sudah kita bahas. Nah, ini saya suka jawaban seperti ini, sangat lengkap.
Ini poinnya 100% ini. Kalau yang tadi 80%. Sin kuadrat X D sin X ditambah sin kuadrat X dx. Oke, misalkan sin X-nya P, berarti kita punya ini. Oke, sin kuadrat ini pakai diubah ke bentuk tadi. 1 min cos 2X gitu ya. Sehingga kita punya di sini setengah X min sin 2X per 4. Jadi bedakan di sini. Ini kan sin kuadrat X integralnya terhadap variabel sin X. Tapi kalau yang ini integral dari sin kuadrat X, tapi integralnya terhadap variabel X saja. Sehingga di sini kita tidak punya rumus dasarnya gitu ya. Kalau tadi ada di latihan yang 6.2, sin kuadrat X dx kan hasilnya sama dengan yang ini tadi. Setengah X min seperempat sin 2X. Sehingga di sini untuk mengintegralkan sin kuadrat X dx, kita mesti ubah ke bentuk dia sedemikian sehingga tidak berbentuk kuadrat. Jadi kita ubah jadi bentuknya ini setengah 1 min cos 2X. Jadi di sini turunannya, ini pakai apa namanya? Yang kemarin substitusi cos U bla bla bla. Jadi kita punya ini. Sehingga kita dapatkan yang ini. Oke, nice. Integral ini berarti arcsekan Z, variabelnya Z. Di sini ini variabelnya len Z gitu. Good. Nah, ini juga sama, mirip seperti yang nomor tadi gitu ya. Kita punya cos kuadrat X, D cos X. Berarti ini kan P kuadrat DP gitu aja. Yang ini harus diubah ke bentuk yang bukan kuadrat. Jadi cos kuadrat X itu bisa kita ubah ke bentuk setengah kali 1 plus cos 2X. Nah, sehingga di sini kita dapatkan yang ini. Sebentar. P kuadrat DP. Berarti kan dia sepertiga P pangkat 3, bukan gitu ya? Yang tadi gimana? Paham nggak ini maksud saya? Kayaknya tadi saya kurang teliti yang di sini. Ini loh. P kuadrat DP, ini kan maknanya kalau diintegralkan berarti sepertiga ya? Bukan seper P kan ya? Ya enggak? Iya Bu, mohon maaf nih. Masalah. Oke, jadi di sini tipenya yang ini. Yang tadi juga sama enggak? Yang tadi 3 Bu, saya Sudah kurang teliti yang di sini. Ya, oke. Ini saya salah. Ini kurang dicoret lagi. Oke, kita cek dulu sin DET berarti sin X DX oke. Yang ini sin T DT, sin T minus cos T. Oke, nice. Len Y. Kalau nanti apa namanya ujian yang ini boleh di skip. Maksudnya tidak perlu ini biar nggak banyak waktu gitu ya.
Maksudnya tidak banyak menyita waktu kalian untuk menuliskan ini. Jadi ini ya sangat bagus jawabannya. Misalkan ini di skip pun nggak masalah, tidak mengurangi poin karena eh, ini apa di luar rumus kalian. Maksud saya tanpa ditulis pun masih oke. Ini sudah diingatan kalian gitu maksud saya. Len Y plus len sin Y. Oke. Kalau misalkan ini wajib ini ya, harus ada. Ini, oke. Oke, ini kemarin kita sudah bahas ya arcus tangen 1 plus X. Ini oke, sip. Ini tadi sudah ada yang jawab gitu ya. Nama yang lain mana, Rek? Yang jawab kok hanya nama-nama ini saja ya. Oke, ini tadi sudah saya. Kalau yang sudah saya bahas, saya skip-skip aja ya. Oke, nah ini yang temenmu tadi ya. Ini plus C-nya kurang 1 ya. Yang akhir kurang plus C. Anak ini sudah terbiasa pakai, oh iya, RSI. RSI ya harus terbiasa pakai sintak ya. Yang depan ini sama dengannya harusnya hilang. Nggak masalah. Cos pangkat 3, cos X pangkat 3 ini bisa dituliskan cos, gini maksudnya. Oh, kayaknya saya ada yang punya ini aja deh. Langsung aja. Kalau cos perintahnya ini ya, trigonometri ada gini. Biar bagus. Tapi ya nggak masalah sih. Ada backslash-nya. Tadi saya mau ngoreksi yang oh ini. Cos pangkat 3 itu bisa kita tuliskan ini. Jadi 3 yang depan ini bisa hilang. Ini harusnya 3 ya. Permisi, Bu. Ya. Yang terakhir itu pangkat 2.
Maksudnya Kan sebenarnya. ini nanti apa namanya sepertiga cos pangkat 3 min. Oh iya ya, oke sorry. Oke. Oke, terima kasih koreksinya. Hmm, oke, sudah kayaknya ya. Ini yang sudah terjawab tadi kan, 5 dan 6. Sekarang ke 64. Wow, ini kayaknya rame ini. Duh, kenapa? Nggak bisa. Ini yang apa? Substitusi ya? 6.4, oh iya. 3x plus 1 pangkat ini, ya dikasih kata-kata gitu, Rek. Misalkan U sama dengan ini, maka gitu. Maka dx sama dengan 1/3 terus sehingga integral ini sama dengan ini, sehingga ini du bla 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 kembali lagi ke ke x-nya. Nah, gini loh. Misalkan U sama dengan ini. Ini yang tadi ya. Jawabnya sama ya. Oh, beda. Oh, yang tadi pangkat akar-akar. Yang ini oke. Kalau ada apa-apa langsung ngomong aja di sini ya. Nomor 3 tadi. Oke, ini pakai cara langsung nggak masalah. Malah lebih hemat gitu ya. Ini pangkat 3x kuadrat plus 1, turunan dari ini 6, coret-coret setengah, ini 1/5, oke. Yang ini oke. 1/3. Oke. 3/2 ini pangkat 3 ya. X plus 4 sama dengan U kuadrat, maka X sama dengan U kuadrat min 4. Oke. Ini U kuadrat min 4. Oke, nah ini setelah U nggak dikembalikan. Oh ya sudah, 2/5. Yang ini 8/3. Oke. Ini pakai turunan karena ini X kuadrat, ini X. X pangkat 3.
Turunannya 3x kuadrat, ini 1/3, min 1/4. Oke. Ini. Oke. Yang ini 1/e⁻x min e⁻ min x 1/x. Oke. Sebentar. Kalau ini disamakan penyebut, hasilnya apa, Rek? 1/e⁻x min 1/e⁻x. Bentar. 1 per... Kalau disamakan penyebut kan e⁻x kuadrat, ya enggak? Kuadrat. Ya, Bu. Oh iya, kuadrat ya. Saya coret-coret dulu. Ya, Bu. Dan di situ Iya, kuadrat ya. 1e⁻x min 1/e⁻x. Itu kan kalau disamakan penyebut e⁻x, e⁻x kuadrat, berarti 2x ya. Min 1. Berarti di sini e⁻x per oke, ini jadinya yang nomor 23 itu kan sebentar. E⁻. Ini kan sama dengan penyebut, berarti yang atas itu e⁻2. 2x. Yang bawah, e⁻2x min 1 per e⁻x. Sehingga berarti di sini kan dibalik, atasnya e⁻x. Jadi ini integral ini apa tadi integralnya? 1 min 1 per e⁻x min e⁻x min x itu sama dengan ini. X e⁻2x min 1. Oh, dx-nya kurang. Seingat saya ini tidak pakai. Oke, dari sini yang kita misalkan apa? Gitu.
Oke, jadi ini nanti silakan dilanjutkan ya dari sini. Oke. Yang nomor 19. 3 min X. 6 min 2X. Ini setengahnya. Oke. Yang di sini X kuadrat min 3X pangkat 4 X kuadrat keluar. Oke. Nomor 2 tadi sudah kan ya? Kalau sudah saya bahas, tidak saya ulang. Yang nomor 9, X per 4 plus X. Ini kenapa kok tiba-tiba jadi X min 4 ln 4 plus X? Dari mana? X per 4 plus X. Gimana ini caranya? Yang jawab? Nomor 2. Oh, ini rame nomor 2 toh. Nanti apa nomor 2 tadi sudah dibahas kan? Nomor 9, gimana nomor 9? Kok nggak ada yang komentar di sini? Saya pikir yang komentar nomor 9. Oke, 9 itu kan bentuknya integral berapa tadi, Kak? X per 4 plus X. 4 plus X dx. Ini sama dengan, kita ubah bentuknya di sini. Yang atas kita ubah bentuk X plus 4 min 4. Paham nggak? Jadi di sini ada 4 plus X min 4. Ini kan sama dengan X kan? Agar nanti bisa diubah ke bentuk 1 plus. Yang bawah 4 plus X dx. Jadi di sini integralnya akan sama dengan ini kan kita punya 4 plus X per 4 plus X, itu kan berarti 1 plus, min ya, min 4. Ini 4 plus X. Nah, dari yang sebelah kanan ini kita punya min d, 1 itu integralnya adalah X. Kemudian di sini D-nya diganti D 4 plus X gitu ya. Oke lah, saya tuliskan lengkap aja. Di sini X min integral D min 4 D dari 4 plus X. Ini 4 plus X. Berarti kan sama dengan ln X min
4 ln 4 plus X plus C. Ini jawabnya. Jadi di sini bentuk X di atas ini pembilang diganti dengan 4 plus X min 4. Tujuannya diubah menjadi bentuk seperti ini. 1 min 4 per 4 plus X. Sehingga di sini min 4 D 4 plus X per 4X. X min 4 ln 4 plus X plus C. Ini pakai rumus aja kan. Duh, sebentar. Ini kurang juga. Ini 4-nya dikeluarkan, jadi 1 per 4 kurung 1 plus seperempat X kuadrat. Seperempat X kuadrat itu kan bentuk kuadrat dari X per 2. Gitu ya. Ada yang menjawab nomor 8 lagi? Selain yang ini. Biar saya nggak ngetik maksud saya. Yang 8 kurang proses. Jadi prosesnya seperti ini tidak ada. Tangan sin per cos. Ini X-nya itu D cos, T-nya, ya oke, cos. T cos min seper, oke. Nah ini 28 ada caranya gini loh. Kenapa yang 89 tidak ada? Oke, ini bagus. 1 per ini diubah ke bentuk kuadrat sempurna. Jadi kita punya X min 2 kuadrat per 9. Jadi bentuk ini, kita ubah jadi ini. Nah, ini yang saya maksud tadi, kayak temanmu yang nomor 9 tadi. Ini dikeluarkan, difaktorkan 9-nya. Jadi kita punya di sini, kan U kuadrat plus 9 DU. 1/9 keluar. Di sini U per 3 dikuadratkan, oke, plus 1, berarti di sini arkes tangen U per 3. Oke, sebentar. Tapi di sini, coba perhatikan baik-baik. Ketika kamu punya ini, U. Di sini U kuadrat per 9 DU. Di sini harusnya U-nya juga berubah. Jadi berapa? U per 3 ya. Jadi di sini DU U per 3. Jadi di sini DU per 3. Nah, turunannya dari U per 3 ini siapa? 1/3 kan? Sehingga jawabannya tidak 1/9 lagi. Jadi ini 3/9, jadi ini jadi 1/3. Gitu ya. Ini coret-coret sehingga yang di sini ini hasilnya 3. Oke, jadi hati-hati ya.
Karena kita punya rumusnya adalah 1 per X kuadrat plus 1D X. Nah, kalau di sini kamu punya U per 3 kuadrat, berarti ini harus diubah ke U per 3 juga. Jadi variabelnya harus sama di sini ya. Sehingga di sini turunan dari U per 3 adalah 1/3, sehingga dia mencoret seperti ini. Oke. Duh, mana ini? Kok nggak ada? Satu min X kuadrat. Oke, misal ini ya. Oke. X min setengah. Ini X kuadrat. Wait. X kuadrat min X plus 1/4. Oke. Oke. Pangkat 2 X min 1. Soalnya yang mana tuh? 37 ini. Terus walah, ini kamu munculkan sendiri pangkat X. Oke. Misal pangkat X-nya itu Y, X. Oke. Pangkat X-nya sama dengan Y. Yang kamu cari dy per dx itu pangkat X. Oke, berarti dx-nya dy per dx. Jadi kamu punya ini. Oke. Tiga satu apa? Ini bentuk kuadrat sempurna ya. Lagi-lagi kayak tadi.
R. R min 4, R kuadrat plus 1. Oke, good. Ini caranya. Ini jadi pemisalan. Wait. Ini kamu kok rada aneh. Kenapa R-nya keluar di sini? Ini kan di sini R kuadrat gitu ya. Di R kuadrat. Sehingga turunnya 2R jadi setengah. Gak gitu dah. Yang ini gak ada masalah. Kok jadi perkalian gitu loh. Halo, Diki mana Diki? Halo Bu. Mana ini yang pertama? Oh enggak Bu, itu nggak tahu Bu. Pokoknya itu udah agak ngantuk jadi ya kayaknya mirip-mirip aja langsung kerjain gitu. Aduh. Oke, jadi dari sini sudah oke sampai sini. Yang kesininya ini agak bermasalah yang ini, yang perlu dikoreksi ya. Jadi kita punya R, di situ R kuadrat plus 1. Ini D dari D R kuadrat plus 1 turunan dari R kuadrat 2R, sehingga dia saling mencoret yang R-nya yang atas ini ya. Jadi kita punya di sini sama dengan integral ada setengah di depan D R kuadrat plus 1, ini R kuadrat plus 1. Sehingga di sini sama dengan setengah ln R kuadrat plus 1. Jadi di sini jawabnya adalah, jawab akhirnya itu ln R kuadrat plus 1 dikurangi 4 arkes tangen ini R plus C. Nanti kembalikan lagi R-nya ke pemisalanmu tadi, X plus 2. Gitu ya. Jadi jawab akhirnya ini dimin 4, R-nya tadi diubah siapa tadi? X plus 2. Yang ini 4 berapa tadi? Min 4 arkes tangen X plus 2 plus C. Loh, kok salah? Oke, ini memisalkan U4 plus X kuadrat, maka ini X setengah D. Oke, sip.
Sebentar. Ini 1 plus akar X, U aksen setengah X pangkat. Min setengah. Oke, dicoret-coret. Jadi kamu punya, oke. Yang ini kebentuk, kayaknya tadi sudah ya. Ini sudah kan yang 19. Sudah jam 8 hampir. Kurang berapa ini? Karena saya harus pergi. Wait. Ini gimana ini? Nomor 7 tadi bukannya sudah ya? Belum ya? Kurang pangkat setengah. Oh ini dah, iya. Kesetipu dia. Gak ditulis lagi. Tujuh. 1/4 plus X, 5/2. Ini coba pakai substitusi yang X kuadrat. Ini kan bentuknya adalah 4 plus X dikuadratkan dikali dengan akar gitu ya. Jadi di sini, yang nomor 7, ubah bentuk menjadi, jadi nanti pakai substitusi yang akar AX plus B, jadi Y kuadrat sama dengan AX plus B. Berapa tadi? Pangkat 5. 4 plus X pangkat 5/2 ini sama dengan berapa, Rek? 4 plus X dikuadratkan dikali dengan akarnya. Jadi, yang kamu misalkan adalah 4 plus X sama dengan Y kuadrat. Gitu ya. Pakai pemisalan yang itu bentuk akar tadi. Oh, atau ini boleh. Ini juga nggak masalah sih. D dari, ya bisa. Min 5/2. Min 5/2 plus 1, min 5/2 plus 1, oke. Ya, bisa. Oke, sin pangkat 4, U-nya sin, berarti DU-nya cos UDU. Di sini, U pangkat 4 DU, 1/5, oke, good. Oke, kayaknya sudah ya. Pas juga jam 8. Ada pertanyaan sampai sini?